Ya, Ibu Mary, apa kegiatan Pak Hugeng sesudah pensiun? Teristimewa musik. Musik. Ya, Hawaii dengan Hawaiian Seniors yang sebetulnya dimulai dengan Mas Yos, tapi kemudian diserahkan kepada Mas Hugeng. Dan siaran di radio akhir bulan. Oh, di TVRI ya, gitu di ya. TVRI. Jadi waktu pensiun masih juga ya? Ya, masih siaran ya? Masih, ya. Mereka juga ada yang celaan juga yang mengatakan Kapolri kok nyanyi gitu ya. Lalu jawabnya Mas Hugeng, ya saya tidak bisa golf, saya hanya bisa memberi suara saya, itu tidak ada pengeluaran sedikit pun juga. Jadi apa betul dalam masa pensiun Pak Hugeng sempat melukis untuk mencari nafkah atau menambah nafkah gitu, ya, untuk menghidupi keluarga? Ya, ada juga. Jadi melukis terus lukisannya dijual? Ya, dijual. Nah, bagaimana cerita tentang ada pengusaha yang mau beli kemudian melihat tekenannya Pak Hugeng? Ada seorang yang menyuruh, minta Mas Hugeng untuk melukis satu pemandangan dari Bali. Kebetulan ada foto dari suatu pemandangan yang bagus, digambar. Waktu selesai, yang memesan ditelepon, beliau datang, dia melihat gambarnya, dan dia mengatakan, dia agak terkejut karena melihat tanda tangan almarhum di sudut bawah, seperti ya, itu ya biasa, setiap lukisan disertai dengan tanda tangan di bawah, dengan data. Dia mengatakan, Pak Hugeng, apakah ini tidak bisa diganti saja, tidak bisa saya ganti, Pak, dihapus aja. Lalu kaget Mas Hugeng, kenapa? Kaget. Lalu Mas Hugeng mengerti bahwa ada sesuatu yang di dalam hati dia takut mencantumkan nama Hugeng di situ, karena waktu itu Mas Hugeng memang sedang dalam keadaan yang agak sulit, ialah petisi 50 yang dialaminya. Jadi Mas Hugeng bilang, oke, tidak usah diambil, saudara boleh pulang, ini akan saya simpan. Dan lukisan tapi saya tidak akan merubah nama saya di situ, itu gambaran saya. Nah, Anda tadi sudah berbicara tentang Pak Hugeng itu sedikit kena masalah karena menandatangani petisi 50 ya, yang kemudian konon membuat Pak Harto marah, dan kemudian Pak Hugeng dicekal di TVRI, bahkan di Radio El Sinta kalau nggak salah juga nggak boleh siaran ya, nggak bolehnya ya tanda kutip lah, masih tetap jadi pertanyaan. Salah satu tokoh sudah ada bersama kita, Adnan Buyung Nasution. Nah, Bang Buyung, ceritakan sedikit atau singkat kepada kami di sini keterlibatan Pak Hugeng dalam petisi 50. Seingat saya ya, 50 orang itu berkumpul pada suatu saat, tidak sekaligus tapi beberapa kali, sehingga mencapai jumlah 50 orang, dan membuat satu petisi yang dikatakan petisi 50, yang isinya sebenarnya amat sederhana, yaitu mengingatkan pada pemerintah Soeharto agar kembali kepada pemerintahan yang demokratis dan konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 45. Tapi petisi itu dianggap sebagai suatu sikap pernyataan yang bermusuhan, dan karena itu mereka semua 50 orang itu dituduh sebagai subversi, dan tersebar berita akan ditangkap semua. Sejak itu, meskipun tidak ditangkap atau ditahan, mereka dikucilkan dari masyarakat, dihilangkan hak-hak sipilnya, bahkan boleh dikatakan dipersulit hidupnya. Apa karena itu Pak Hugeng memang dicekal gara-gara itu ya? Salah satu sebab saya kira itu.
Tapi sebelum itu pun, setahu saya, beliau sudah dianggap sebagai seorang yang tidak mau diperintah atau dikendalikan seperti maunya zaman atau era itu. Nah, Bang Buyung, Anda sebagai pendiri LBH itu pernah menganugerahi ya Pak Hugeng LBH Award atas jasa apa? Ya, karena beliau termasuk salah seorang pendiri dari LBH. Atas dasar itu Pak Hugeng mendapat penghargaan dari ya, atas LBH. dasar itulah beliau mendapatkan penghargaan dari LBH. Baik, terima kasih nih keterangannya Bang Buyung. Di sini juga ada Pak Dibyo Karsono ya, teman almarhum ketika siaran radio di El Sinta, yang konon juga dicekal berhenti karena faktor yang disebutkan oleh Bang Buyung tadi, atau ada petisi 50. Nah, Pak Dibyo, bisa cerita apa nama acara Anda waktu itu bersama Pak Hugeng? Kecil-kecil daun ketimun. Nah, apa betul itu dicekal? Sering mendapat teguran gitu. Artinya sering, ya karena tidak ada tedeng aling-aling kalau misalnya mau mengungkapkan apa saja disuruh. Ngomong aja ya? Iya. Baik, terima kasih nih Pak Dibyo ya. Masih banyak cerita yang menarik mengenai Pak Hugeng. Tapi sebelum saya akhiri dan kita kembali, kita simak pernyataan Gus Dur mengenai Pak Hugeng. Contoh saya untuk ditiru dalam soal kejujuran itu ya Pak Hugeng. Di Indonesia ini ada 3 polisi yang jujur. Siapa? Hugeng, 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Hanya saja waktu itu dia tabrakan dengan Pak Harto secara politis. Akhirnya dia berhenti dari kepolisian terus ngurusin pahawayan. Polisi Indonesia gimana itu? Tentu saja semua bisa menempuh cara-caranya Pak Hugeng. Indonesia sebenarnya polisi yang baik-baik yang masih banyak. Walaupun yang nggak taruh-taruhan juga ada. Waktu itu saya pernah mengucap kepada beliau, waktu beliau masih saya bilang, Papa, sebelum saya menutup mata saya ingin melihat Hawaii.